أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على هيا على هيا على هيا على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minad-dhanni inna ba'dad-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum bi ba'd. Al-ayat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan, umur panjang,
keberkahan dalam jiwa, diri, harta, dan keluarga. Sehingga pada Jumat kali ini kita bersyukur dengan segala alasan dan merasa diri telah diberi banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat rahimahumullah, setelah kita bertasbih, tahmid, tahlil, dan takbir, berzikir, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur atas nikmat tak terhingga darinya, saya akan memulai khutbah ini dengan mengingatkan kembali pada sebuah kisah perdebatan klasik di Jatim tentang hal yang sepele tapi dilakukan dalam jangka zaman yang sangat panjang. Waktu itu mereka berdebat tentang sesuatu hal yang kurang sekali bermanfaat, bahkan mungkin tidak bermanfaat. Pertanyaannya adalah, mana yang lebih dulu ada antara telur dan ayam? Meskipun konon di zaman ini jawaban ilmiah tentang pertanyaan itu sudah ditemukan, tetapi perjalanan panjang perdebatan tidak bermakna ini memakan generasi ke generasi yang mungkin terjebak pada perkataan-perkataan yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal sesuatu yang tidak bermanfaat adalah yang sejatinya yang harus kita tinggalkan sebagai seorang mukmin. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis At-Tirmidzi, "Inna min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Sesungguhnya kebagusan atau sebaik-baiknya seorang berislam itu adalah mereka yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Perkataan yang tidak bermanfaat sebaiknya tidak boleh diucapkan. Karena sejatinya khairun nas anfa'uhum linnas. Bahkan Rasulullah dalam hadis sahihain menyebut, bicaralah yang baik, kul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau diam. Hal ini perlu kita renungkan bahwa saat ini adalah masa-masa kita berada dijebak pada perbedaan-perbedaan yang tidak bisa kita hindari sebagai fitrah manusia. Karena inna khalaqnakum min dzakari aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kalimat lita'arafu itu tidak hanya memaklumi, memahami, bertoleransi, tetapi pemahaman dengan penuh pengetahuan, karena arif itu adalah puncak dari segala ilmu pengetahuan. Kemudian makna atau hikmah yang dapat kita petik sederhana dari perdebatan Bizantium itu, bahwa ternyata perdebatan yang tidak perlu, dan mungkin kita juga pernah mengalami sejarah perdebatan dari zaman ke zaman tidak menghadirkan kebaikan. Ternyata Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk menghindari perdebatan, terlebih apabila perdebatan itu dilakukan dengan sombong, dengan penuh kesombongan dan banyak bicara. Hal ini dapat kita lihat dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan situasi ini. Inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya orang-orang yang ahabbikum ilayya wa akrabikum mini majlisan, yang aku cintai dan nanti mini majlisan yaumal kiamat, yang nanti duduknya dekat denganku di hari kiamat, adalah orang-orang ahsinatikum akhlaq, orang yang baik akhlaknya. Wa inna abghadakum ilayya, dan orang yang paling aku benci, wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah, dan jauh tempat duduknya diri denganku pada hari kiamat,
adalah orang-orang yang sabda Rasulullah farsaruna wa mutassaddiquna wa mutaffihikuna. Qala ya Rasulullah, para sahabat mendengar Rasulullah itu kemudian bertanya, qad alimna as-sarsaruna, kami sungguh telah paham siapa itu as-sarsarun, wa mutasaddiquna dan mutasaddiqun, pamal mutafakihuna. Lalu apa yang disebut dengan mutafahikuna? Qala, Rasulullah menjawab, mutakabbiruna adalah orang yang sombong. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dari At-Tirmidzi. Setelah meriwayatkan hadis ini, At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan, as-sarsarun adalah orang yang banyak bicara. Tadi orang yang jauh tempat duduknya dengan Nabi dan tidak disukai Nabi adalah as-sarsarun. Menurut At-Tirmidzi, as-sarsarun itu adalah orang yang banyak bicara. Zaman ini zaman tutur, semua orang berbicara, semua orang memproduksi informasi dan menyebarkannya. Bahkan sedang Jumatan juga banyak orang yang berbicara karena dia terjebak dalam tradisi tutur tadi. Maka yang paling dibenci Rasulullah dan duduknya jauh dengan Rasulullah di hari kiamat adalah as-sarsarun, orang yang banyak bicara. Dan al-mutasaddiq adalah orang yang biasa mengganggu orang lain dengan perkataan-perkataan yang jorok, perkataan-perkataan yang buruk. Mereka, di dalam riwayat lain, bahwa mereka itu adalah orang yang bibirnya penuh dengan pembicaraan, bahkan mencibir orang lain. Imam Ibnu Athir rahimahullah menjelaskan as-sarsarun adalah orang yang banyak bicara dengan memaksakan diri dan keluar dari kebenaran. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yastari lahwal hadisi liyudilla an sabilillah wa yattakhidhuhu hujwa ulaika lahum adabun muhin. Terlalu panjang jika kita bicara tentang asbabun nuzul ayat ini. Tetapi mereka liyudilla an sabilillah, berbicara banyak dengan tujuan menyesatkan orang lain dari jalan yang benar. Yang buruk dijadikan baik, yang baik disamarkan sehingga menjadi kelihatan kurang baik, terlebih menjadi sesuatu yang buruk. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Munzir mengatakan as-sarsar adalah orang yang banyak bicara dengan memaksakan diri. Dia satir, tidak memahami informasi yang utuh, tetapi dia ingin bicara karena ingin kelihatan fasih. Kemudian al-mutasaddiq adalah orang yang berbicara dengan seluruh bibirnya, dan seterusnya kita pahami bahwa as-sarsar dan mutasaddiq adalah orang yang menggunakan mulutnya dengan tidak berguna. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika bukan karena untuk mengungkap kebenaran, hindari perdebatan yang batil dan tanpa ilmu, Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, inna abghadar rijali ilallahi al-aladul khasim, sesungguhnya orang-orang yang paling dimurkai Allah adalah orang-orang yang selalu mendebat kebenaran. Barakallahu li wa lakum. Hamdan wa syukran lillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Al-ayat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada khutbah yang kedua, khatib mencoba mengambil benang merah dari tausiah atau wasiat takwa pada Jumat kali ini yang sederhana tetapi penting bagi kita semua.
sebagai benang merahnya adalah bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain, bukan menjadi masalah bagi manusia lain. Orang tua kita dulu sering menasihati dengan bahasa Sunda yang seperti bahasa Arab. Padahal bahasa Sunda campur memang dengan bahasa Arab. Kun kal kaum walatakun kal maut. Jadilah kamu seperti pohon kaum yang walaupun jelek tetapi manfaatnya banyak. Walatakun kal maut, seperti hadis. Padahal ini adalah nasihat orang tua kita sudah. Jangan kamu seperti maut, walaupun gagah tetapi kalau hadir di tempat ini semua orang takut, tidak mau mengambil manfaat dari kehadirannya. Oleh sebab itu lisan ini bisa mengantarkan kita masuk neraka, melukai banyak hati, menghancurkan banyak jiwa. Lisan yang kecil ini lebih tajam daripada pedang, maka menjaganya adalah bukti kita seorang mukmin yang baik. Rasulullah SAW dalam hadis Abu Dawud, ana jaibum bi baiti fi robatil jannah. Aku akan membangunkan rumah di pinggiran surga. Liman tarakal miro'a wa in kana mahiqa. Bagi orang yang menahan dirinya untuk tidak mau berdebat, bertentangan, berkonflik, walaupun dia dalam kondisi yang benar. Tapi walaupun demikian tidak bermaksud seluruh perdebatan adalah buruk. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, wazadilhum billati hiya ahsan. Berargumentasilah dengan baik. Artinya itu adalah berdebat. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagai pesan terakhir Khatib mengutip surat An-Najm ayat 32 untuk mengendalikan lisan ini. Fala tazakku anfusakum, janganlah dirimu merasa diri paling suci, paling benar dengan pendapat dan pendirianmu. Huwa a'lamu, dialah Allah Maha mengetahui, bimanil taqa, siapa di antara kita yang paling bertakwa. Semoga ibadah Jumat ini menjadi amalan sholihah, maghfirah turun oleh Allah bagi kita semua. Dan kalau kita dibalas dengan pahala kebaikan ya Allah dari Jumat ini, berikanlah terlebih dahulu kepada ibu bapak kami kebaikan itu. Kami rela memasuki surgamu setelah orang tua kami kau pastikan berada dalam surga. Allahumma nawwir qulubana bin nuri hidayatika kama nawartal arda bin nuri samsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal azzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalbati daini wa qahri rijali. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah.